Halo sahabat Jalan Santai, selamat jumpa kembali di channel Jalan Santai. Pada episode kali ini, kita akan mengunjungi objek wisata alam Batu Banama yang berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Palangkaraya. Kita lanjutkan perjalanan kita. Sahabat Jalan Santai, nampak terlihat sudah gugusan perbukitan. Sebentar lagi kita akan tiba di lokasi wisata alam tersebut sekitar 6 km lagi. Inilah gerbang masuk ke lokasi wisata Batu Banama. Kita sudah mulai memasuki objek wisata. Nampak terlihat sebuah batu. Batu ini memiliki bentuk yang sangat unik, menyerupai sebuah wajan, sehingga penduduk setempat menamakan batu ini adalah batu rinjing. Jadi rinjing itu dalam bahasa Indonesia adalah wajan atau priuk. Jadi nampak unik. Kita ini berada di kaki bukit yang bersebelahan dengan Bukit Batu Banama. Nah, ini adalah jalan masuk menuju sana. Jadi kita turun ke lembah sana, baru dari lembah sana kita akan naik ke atas menuju puncak Bukit Batu Banama. Nah, jadi kita sekarang berada di sebelah Bukit Batu Banama. Nah, jadi dia bersebelahan, merupakan gugusan perbukitan. Dari sini terdapat beberapa bukit-bukit. Jadi nanti kita lihat dulu lah sekitar sini dulu, baru kita akan naik ke puncak sana. Nah, ini ada satu titik di ujung sini, ada keramat-keramat, istilah orang Dayak itu menyebutnya. Jadi di sini banyak keramat-keramat yang bersebelahan dengan Batu Banama. Jadi itu ada batu yang berbentuk kapal, buritan kapal. Jadi ada sejarahnya dulu. Konon katanya batu tersebut mirip cerita Sangkuriang kalau di daerah Jawa. Nah, ini adalah Batu Banama. Jadi sejarahnya kenapa sampai disebut Bukit Batu Banama, sejarahnya dimulai dari batu ini. Inilah Batu Banama, di mana zaman dahulu ada satu legenda, ada cerita rakyat yang menyerupai cerita Sangkuriang lah kalau di daerah Jawa. Jadi batu ini mirip buritan kapal. Nah, kalau sekilas kita lihat di sini, buritan kapal yang berubah jadi batu. Di sini sering dilakukan ritual-ritual adat, ritual-ritual keagamaan, terutama buat masyarakat yang beragama Hindu Kaharingan. Nah, nampak jelas saudara sekalian, rekan-rekanku sahabat Jalan Santai, ada beberapa keramat lah istilah orang-orang Dayak sini menyebut, buat melakukan ritual-ritual tersebut. Nah, ini dia sisi dari Batu Banama yang berbentuk buritan kapal. Nah, kita lihat ada beberapa keramat yang disakralkan oleh masyarakat. Itu dia. Jadi inilah kenapa wilayah perbukitan ini dinamakan Bukit Batu Banama. Sejarahnya dimulai dari ini. Baik, kita lanjutkan saja perjalanan. Kita langsung menuju ke puncak. Nah, jalan menuju puncak terdapat jalan yang di semen. Kita lanjutkan. Jalannya memang pada awalnya masih tidak terlalu curam, tetapi semakin kita naik ke puncak, maka tingkat kemiringan atau konturnya akan semakin ekstrim, karena semakin kita naik ke atas, tingkat kemiringan itu melebihi dari 45 derajat. Jadi sehingga para pengelola menyiapkan setiap jarak mungkin sekitar 50 meter disiapkan tempat-tempat untuk berehat sejenak, untuk mengumpulkan energi. Jadi setiap mungkin 50 sampai 100 meter ada satu tempat yang disiapkan buat beristirahat untuk mengumpulkan. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini nampak jalan tadi. Nah, itu bukit di sebelahnya. Kita coba telusuri terus. Jalan ini sudah mulai semakin curam,
Semakin ke atas kita semakin tingkat kemiringan semakin tinggi, bahkan melebihi 45, 50, 60 derajat. Nah, itu dia sebelah sana. Jadi itu akhir dari jalan yang di semen. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita melewati jalan yang belum di semen, masih alami lah. Jadi nampak gugusan perbukitan di sebelah sana. Kita persiapan untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Nah, itu dia, kita akan ke arah sana nanti, naik ke atas jalannya. Sambil jagoan kita, sang penjelajah cilik kita mempersiapkan dirinya setelah tadi melewati jalan semen yang cukup lumayan curam. Kemudian jagoan kita kembali melanjutkan perjalanannya. Apakah dia mampu menaklukkan puncak bukit Batu Bernama ini? Mari kita lanjutkan. Jalan ini lumayan curam, sekitar 45 derajatan, bahkan lebih mungkin. Nah, tetapi masih sudah dibersihkan lah jalannya, jadi mudah untuk dilalui. Kalau tingkat kemiringannya lumayan curam. Nah, kita lihat sang petualang cilik kita mencoba untuk menjelajahi jalur pendakian ini. Apakah dia mampu bisa menunjukkan eksistensinya? Kita doakan saja, semoga dia bisa berhasil menyampai puncak, sahabat jalan santai. Nampak kebingungan nampaknya penjelajah cilik kita ini, karena spot yang dilalui, rute yang dilalui nampaknya semakin berat. Nah, dia pun tertawa kayaknya. Perlu dibantu nampaknya nih penjelajah cilik kita ini. Ayo kita bantu dulu. Nah, berhasil. Nah, itu jalan yang kita lalui tadi lumayan curam, sahabat. Kita lanjutkan kembali perjalanan kita melewati jalan terjal berbatu ini. Nah, sebentar lagi kita sampai di sisi bukit yang lumayan bagus, bisa dipakai buat berselfie ria. Jadi kita sampai pada satu sisi bukit Batu Bernama. Sebentar lagi juga kita akan sampai ke puncak, mungkin beberapa ratus meter lagi. Nampak sudah hamparan perbukitan di sana. Nah, lokasi ini lumayan bagus buat spot selfie, buat berfoto-foto ria, karena ada background batu maupun background perbukitan di samping sana bisa dipakai. Jagoan kita sudah mulai stabil energinya setelah berehat sejenak tadi. Nah, dia pun sudah melihat-lihat lokasi batu ini. Ini namanya Batu Pandan, sahabat jalan santai. Nah, kita lanjutkan perjalanannya. Karena sebentar lagi, mungkin beberapa ratus meter lagi kita akan sampai di puncak bukit Batu Bernama ini. Tampak jagoan kita masih bersemangat walaupun lelah. Nah, ini dia. Kita sudah memasuki puncak, kawasan puncak, belum puncak sih, kawasan puncak bukit Batu Bernama ini. Tampak sang jagoan kita berbahagia karena dia hampir. Nah, ini sedikit lagi. Jadi sebelum kita sampai ke puncak, karena di sini ada warung, alangkah baiknya kita mampir sejenak dulu, sahabat jalan santai, sambil memulihkan tenaga, kondisi yang sangat letih tadi. Jadi buat sahabat jalan santai tidak perlu khawatir jika tidak membawa perbekalan atau lupa, karena di dekat puncak ini ada warung yang menyediakan. Nah, kita rehat sejenak lah, minum-minum sambil memulihkan stamina. Sementara jagoan kita beristirahat sebentar, saya mencoba untuk menelusuri sisi samping dari
puncak bukit ini. Jadi sebelum sampai ke puncak itu ada sisi samping sini. Coba kita lihat apakah pemandangannya bagus. Nah, ternyata ada sisi-sisi batuannya ya di sini. Nah, kita itu puncak, puncak. Nah, di sini seandainya kita naik mungkin di tempat sebagai tempat beristirahat sebentar, boleh. Dapat beberapa lorong. Lorong-lorong. Ini salah satu lorong menuju ke perbukitan sebelah. Jadi gugusan bukit sebelah itu ada gugusan bukit Kelawet, Kalalawet. Jadi jalan sini, tetapi mungkin di ekspedisi atau perjalanan berikutnya bisa kita telusuri. Nah, ini dia. Nah, celah-celah, kalau lorong-lorong, coba kita masuki lorong yang menuju ke arah puncak ini. Ada sebuah lorong juga. Kita telusuri. Nah, pelan-pelan kita telusuri. Nah, nampaknya jagoan kita sudah selesai berehat dan sudah sehat kembali. Dia ingin menuntaskan perjalanannya menuju ke puncak bukit Batu Bernama ini. Nah, sesaat lagi akan sampai di puncaknya. Sudah nampak ternyata ada bangunan yang dibangun oleh pengelola di sini. Nah, nampak jagoan kita menuju puncak. Inilah puncak tertinggi dari Bukit Batu Bernama. Nampak di puncak ini ada satu bangunan sejenis arca atau apa ya di sini. Biasanya digunakan oleh masyarakat adat maupun masyarakat yang beragama Hindu Karingan untuk melakukan ritual-ritual keagamaannya. Ini nampak juga. Nampak sangat berbahagia sekali sang penjelajah cilik kita ini karena mampu menaklukkan puncak Bukit Batu Bernama ini. Sayang pemandangan sekitar tidak dapat kita lihat dengan indah karena tertutup pepohonan. Coba nanti kita lihat dari sisi sebelah sana, Suri nanti. Ya, nampak sang penjelajah cilik kita ini mencoba naik di batu tingkes ini. Nah, kita bantu karena sangat sulit naiknya. Nah, dia berhasil. Nah, itu sudah kita berada di atas batu tingkes. Ya, nampak bahagia sekali. Ada bendera di sini, NKRI harga mati. Ternyata lebih bagus dari sisi sebelah sini karena tidak terlalu tertutup walaupun masih ada beberapa pohon yang menghalangi pemandangan. Sayang sekali jika ini tidak dihalangi maka pandangan kita akan sangat luas, bisa melihat sekitarnya. Tapi masih bisa lah, lumayan. Nah, baik, sahabat jalan santai, kita sudah menyelesaikan misi kita dan sang jagoan kita sudah menyelesaikan misinya berhasil, yaitu menaklukkan puncak Bukit Bernama ini. Dia sukses melaksanakannya. Mohon maaf jika ada salah kata dari pihak kami sangat mohon maaf. Dan kita akan lanjutkan nanti ke episode berikutnya, ke spot-spot wisata alam ataupun beberapa lagi. Baik sahabat sekalian, kita akhiri saja perjalanan kita kali ini, yaitu penaklukan puncak Bukit Batu Bernama oleh bocah petualang, dan sukses dilaksanakan. Semoga di episode berikutnya sahabat jalan santai dapat menyimak, melihat dari perjalanan kami. Terima kasih atas partisipasinya.